Pernahkah Anda merasa khawatir memikirkan masa depan anak? Anak yang mulai sulit dinasehati, anak yang sedang mencari pekerjaan, anak yang sedang menghadapi ujian sekolah, atau bahkan anak yang sudah dewasa namun kehidupannya belum sesuai dengan harapan. Tahukah Anda bahwa ada satu waktu yang sangat istimewa dalam sholat, yaitu ketika seorang hamba berada dalam sujud terakhir sebelum salam? Pada saat itulah banyak ulama menjelaskan bahwa seorang hamba berada dalam posisi yang sangat dekat dengan rahmat Allah. Bahkan ada doa yang sangat sederhana, hanya beberapa kata pendek yang bisa Anda panjatkan sambil menyebut nama anak Anda secara langsung. Apa 3 kata tersebut? Mengapa banyak orang merasakan ketenangan yang luar biasa setelah mengamalkannya? Simaklah sampai akhir, karena pada bagian penutup nanti kita akan memanjatkan doa khusus untuk anak-anak kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita dalam kajian ini sebagai sebab bertambahnya ilmu kita, iman kita, dan keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala berfirman, Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Kemudian Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Hadis inilah yang menjadi dasar mengapa sujud adalah waktu yang sangat mulia untuk memanjatkan doa bagi anak-anak kita. Saudaraku, ketika kita berdiri dalam sholat, kita membaca ayat-ayat Allah. Ketika ruku, kita mengagungkan Allah. Ketika duduk tahiyat, kita bersaksi atas keesaan Allah. Namun ketika sujud, kita meletakkan bagian tubuh yang paling mulia, yaitu wajah ke atas tanah. Itulah puncak kerendahan seorang hamba. Dan justru pada saat kita merendahkan diri itulah Allah meninggikan doa-doa kita. Sujud terakhir memiliki keistimewaan tersendiri, karena setelahnya kita akan mengakhiri sholat dengan salam. Seakan-akan seorang hamba diberikan kesempatan yang terakhir untuk mencurahkan seluruh isi hatinya sebelum menutup ibadah tersebut. Karena itu para ulama menganjurkan memperbanyak doa pada saat sujud, bukan hanya untuk diri sendiri,
tetapi juga untuk anak-anak, pasangan, orang tua, dan juga keluarga. Saudaraku, perlu dipahami bahwa tidak ada hadis sahih yang secara khusus menyebut 3 kata tertentu sebagai jaminan doa pasti terkabulkan. Namun ada kalimat doa yang sangat baik dan sesuai dengan ajaran Islam untuk dipanjatkan saat sujud. 3 kata tersebut adalah Allahumma ihdi, Allahumma ihdi. Ya Allah, berilah petunjuk. Kemudian sebutkan nama anak Anda. Contohnya adalah Allahumma ihdi rizki. Ya Allah, berilah petunjuk kepada rizki. Atau dengan 3 kata berikut ini, Ya Rabbi irhamhu, wahai Tuhanku, rahmatilah dia. Ya Rabbi irhamhu, wahai Tuhanku, rahmatilah dia. Setelah Anda membaca doa 3 kata tersebut, kemudian sebutkan apa yang menjadi hajat untuk anak-anak Anda. Seperti contoh berikut ini. Ya Allah, rahmatilah anakku. Sebutkan nama anak Anda. Lapangkanlah rezekinya. Sukseskanlah urusannya. Dan selamatkanlah dia di dunia serta akhiratnya. Saudaraku, para ulama menganjurkan untuk memperbanyak doa saat sujud, karena itulah waktu seorang hamba paling dekat dengan Allah. Anda boleh memulai dengan kalimat pendek seperti Ya Rabbi aslihu, Ya Rabbi ihfazhu, atau Ya Rabbi irhamhu. Kemudian sebutkan nama anak Anda dan panjatkan harapan terbaik untuknya. Mengapa doa ini sangat penting? Karena petunjuk adalah sumber dari segala kebaikan. Jika seorang anak mendapatkan petunjuk Allah, maka akhlaknya membaik, ibadahnya membaik, pergaulannya membaik, rizkinya diberkahi, dan kehidupannya menjadi lebih tenang. Saudaraku yang dirahmati Allah, adapun cara berdoa yang lebih menyentuh hati. Ketika sujud terakhir, lakukanlah beberapa hal berikut. Pertama, hadirkan rasa ikhlas. Jangan berdoa hanya karena ingin dunia. Mintalah agar anak menjadi hamba Allah yang taat. Yang kedua adalah sebutkan nama anak Anda secara spesifik, karena itu membuat hati lebih fokus dan lebih khusyuk. Kemudian yang ketiga, ulangi doa dengan penuh keyakinan. Jangan terburu-buru, jangan cuma sekedar formalitas. Dan yang keempat, sertakan doa kebaikan dunia dan akhirat. Misalnya doa berikut ini, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat, dan demikian pula sebagian keturunanku. Dan yang kelima adalah bersabar. Jangan pernah merasa doa kita tidak dikabulkan hanya karena hasilnya belum terlihat. Allah memiliki waktu terbaik untuk setiap doa. Saudaraku, mungkin hari ini anak kita masih kecil. Mungkin hari ini anak kita sedang jauh dari rumah. Mungkin hari ini anak kita sedang menghadapi masalah yang tidak pernah kita ketahui. Namun ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu berdoa. Doa tidak mengenal jarak. Doa tidak mengenal batas usia. Doa tidak mengenal keadaan. Bahkan ketika anak sudah dewasa, doa orang tua tetap menjadi cahaya
yang menerangi kehidupannya. Bayangkan ketika suatu malam Anda sedang sujud, rumah sunyi, semua orang tertidur, lalu Anda menyebut nama anak Anda satu persatu dengan air mata yang jatuh, dengan hati yang penuh harap, dan pada saat yang sama malaikat mengaminkan doa-doa tersebut. Bukankah itu momen yang sangat indah? Jangan pernah meremehkan sebuah doa, karena banyak anak yang terselamatkan bukan oleh kekuatan orang tuanya, melainkan oleh doa orang tuanya. Banyak keluarga yang kembali harmonis karena sebuah doa. Banyak kesulitan yang berubah menjadi kemudahan karena doa. Dan banyak hati yang mendapatkan hidayah karena doa. Saudaraku, sebelum kita mengakhiri kajian ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala kita. Angkatlah kedua tangan kita. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Lembutkan hati mereka untuk mencintai Al-Quran. Lembutkan hati mereka untuk mencintai sholat. Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk. Lindungi mereka dari fitnah dunia. Karuniakan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Karuniakan kepada mereka rizki yang halal dan berkah. Karuniakan kepada mereka kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Ya Allah, jika ada anak-anak kami yang sedang mengalami kesulitan, maka mudahkanlah urusannya. Jika ada yang sedang sakit, maka sembuhkanlah. Jika ada yang sedang tersesat, maka berilah petunjuk. Dan jika ada yang sedang berjuang meraih cita-cita, maka mudahkanlah jalannya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, jika Anda memiliki anak, cucu, atau keluarga yang ingin didoakan, tuliskanlah nama mereka di kolom komentar disertai kalimat, ya Allah, jagalah dan bimbinglah anak-anak kami. Semoga Allah mengabulkan doa-doa terbaik kita semua. Jangan lupa, jika Anda menyukai video ini, bagikanlah kepada keluarga tercinta, serta berlangganan channel Senandung Zikir, agar tidak ketinggalan dengan kajian-kajian Islami yang menenangkan hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.